Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan. Bonus demografi tersebut tentunya akan mempengaruhi generasi yang saat ini bekerja, sehingga penting untuk memahami generasi di tempat kerja yang dapat mempengaruhi dinamika, produktivitas, serta budaya organisasi. Dalam bahasan kali ini, saya akan membahas mengenai kriteria dari generasi ke generasi, preferensi, dan gaya kepemimpinan yang tepat sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Selamat pagi. Dunia kerja saat ini diwarnai dengan keragaman generasi. Mulai dari baby boomers yang berpengalaman, generasi X yang pragmatis, milenial, tech savvy, hingga generasi Z yang visioner. Keberagaman ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi para pemimpin tim. Sehingga yang pertama harus dilakukan adalah memahami perilaku dari tim multigenerasi. Pada hari ini saya akan membahas mengenai karakteristik dari generasi-generasi tersebut. Yang pertama adalah baby boomers. Baby boomers merupakan generasi yang cukup berpengaruh. Mereka tuh memainkan peran penting dalam peristiwa bersejarah yang signifikan, seperti gerakan-gerakan pada hak sipil, Woodstock, dan juga Perang Vietnam. Mereka ini memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, di mana mereka berhasil membangun hubungan yang baik karena pada saat itu tidak terlalu bergantung pada teknologi. Namun saat ini mereka itu terdapat kesenjangan teknologi dengan generasi-generasi yang lebih muda dibandingkan sama mereka. Yang kedua adalah Gen X. Gen X ini adalah generasi yang dikatakan independen dan fleksibel. Jadi mereka tuh dianggap sebagai pekerja terbaik secara keseluruhan oleh sebagian besar organisasi. Mereka juga berkomitmen untuk menyeimbangkan pekerjaan dengan waktu keluarga atau work-life balance. Namun mereka ini kurang puas dengan pengaturan manajemen di perusahaan yang saat ini seperti kita ketahui banyak dari anak-anak generasi milenial yang berada di posisi penting. Ketiga adalah generasi millennials. Mereka ini driven but entitled, tech savvy, dan mereka value skill development. Jadi mereka itu merupakan pekerja yang independen dari semua generasi yang saat ini bekerja. Mereka peduli dengan etika dan tanggung jawab sosial organisasi tempat mereka bekerja. Konsepnya adalah mereka selalu menuntut, memiliki harapan yang tinggi dan selalu menuntut umpan balik atau pengakuan dari manajemen. Yang terakhir adalah generasi yang adik-adik yang lucu-lucu itu adalah generasi Z yang tipikalnya adalah progresif but disloyal. Mereka tuh juga digital native sama menghargai value authenticity dan diversity. Konsepnya ketika di tempat kerja adalah karena mereka tuh kurang memiliki keterampilan interpersonal akibat ketergantungan dari komunikasi digital. Permasalahannya adalah Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana jumlah milenial dan Gen Z akan semakin banyak dan memasuki fase bekerja. Para pemimpin, kalau kita ibaratkan adalah kayak nahkoda. Nahkoda yang mengarahkan kapal ini menuju tujuan. Gaya kepemimpinan untuk menentukan arah dan cara tim mencapai tujuan tersebut, kita akan selami nih, kudu yang mana sih yang bisa biar semua gen dari baby boomers, Gen X, milenial, Gen Z ini bisa bekerja dengan baik. Kita bahas yang pertama adalah gaya kepemimpinan visioner, yaitu pemimpin yang menginspirasi. Pemimpin dengan gaya ini menginspirasi tim mereka untuk bergerak menuju tujuan jangka panjang yang besar dan ambisius. Mereka itu mampu melihat gambaran-gambaran besar dan mengarahkan tim untuk bekerja secara strategis demi mencapai visi tersebut. Gaya ini sebenarnya efektif ketika organisasi membutuhkan perubahan besar atau orang baru. Yang kedua adalah gaya coaching. Jadi gaya coaching ini adalah pemimpin yang menggunakan fokus pada pengembangan individu dalam tim. Mereka membantu anggota tim untuk mengenali kekuatan dan kelemahan dari mereka. Nah, gaya kepemimpinan ini bagus pas kapan sih? Gitu. Bagus ketika untuk membangun kompetisi jangka panjang dan meningkatkan kinerja individu. Gitu. Gaya kepemimpinan ketiga adalah afiliatif atau membangun hubungan. Gaya kepemimpinan afiliatif ini menekankan pentingnya hubungan emosional dan harmoni dalam tim. Pemimpin dengan gaya ini berusaha menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan suportif. Dengan fokusnya pada apa sih fokusnya? Fokusnya tuh pada kebutuhan dan kesejahteraan anggota tim. Mereka itu membangun kepercayaan dan loyalitas serta memastikan bahwa semua anggota tim merasa dihargai dan didengar. Kapan sih dipakai gitu kan? Kalau terjadi perpecahan dalam tim dan kita harus memotivasi pada masa-masa stres untuk menguatkan hubungan, terutama kalau misalnya sama Gen Z gitu ya, yang biasanya stres dan sebagainya, butuh kepemimpinan seperti ini. Yang keempat adalah mengenai kepemimpinan yang demokratis gitu ya. Nah, gaya kepemimpinan demokratis ini menekankan pentingnya hubungan emosional dan harmoni dalam tim. Pemimpin yang gaya ini berusaha menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan suportif.
fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan anggota tim. Mereka itu membangun kepercayaan dan loyalitas, serta memastikan semua anggota tim merasa dihargai dan didengar. Nah, yang kelima adalah pace setting, atau pemimpin yang selalu menetapkan standar sesuai dengan standar dia gitu ya. Pemimpin dengan gaya pace setting ini menetapkan standar kinerja yang tinggi dan mengharapkan anggota untuk memenuhi atau melampaui standar tersebut. Mereka biasanya menjadi contoh dengan menunjukkan kinerja yang luar biasa dan menuntut hasil yang cepat. Gaya ini tuh efektif ketika timnya yang ada di dalamnya itu sudah termotivasi dan kompeten. Yang keenam adalah commanding, atau gaya kepemimpinan. Commanding adalah gaya kepemimpinan paling otoriter di antara semuanya. Pemimpin dengan gaya ini memberikan instruksi yang jelas sebenarnya dan mengharapkan kepatuhan penuh dari anggota tim. Mereka membuat keputusan secara cepat dan langsung tanpa banyak diskusi atau partisipasi dari anggota tim. Gaya ini sebenarnya ada efektifnya juga ya, yaitu pada saat situasi kritis atau diperlukan tindakan cepat. Namun bisa mengurangi motivasi dan kreativitas jika digunakan terlalu sering juga. Sehingga dalam praktiknya, pemimpin yang sukses biasanya tidak terpaku pada satu gaya aja, tetapi mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan situasi dan kebutuhan tim. Fleksibilitas dan kemampuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing gaya kepemimpinan adalah kunci untuk menjadi pemimpin yang efektif. Terima kasih.